Halo adik-adik semua, sebelum pelajaran dimulai, yuk kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, tema indahnya keragaman di negeriku. Belajar bareng Kak MJ Alfarisi. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you yang sudah subscribe. Nah, di buku tema 7 ini ada 3 subtema. Yang pertama, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Yang subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Dan subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, hari ini kita akan belajar subtema yang pertama dan pembelajaran yang pertama juga. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ada di sini ini ya tulisannya. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular. Mpu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Yang subtema pertama yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Adakah yang tahu? Yuk kita membaca. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Banyak sekali ya, lebih dari 1.000 loh. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, ini adalah contoh gambar dari suku Dani dan Papua. Mereka suka melukis badan mereka. Kemudian yang ini adalah suku Tengger dan yang paling bawah adalah suku Nias. Mempunyai ciri khas yaitu suka memakai kalung. Kalungnya itu sangat berat loh. Dari bacaan di atas, adakah kata-kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, coba tuliskan lalu carilah artinya. Yuk kita cari bareng-bareng.
Nah, ya, kata yang pertama adalah slogan. Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Adat. Adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Coba kita lihat ini ada berapa paragraf. Ya, di sini cuma ada 2 paragraf. Kemudian pokok pikiran paragraf pertama apa? Pokok pikirannya adalah bahwa sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kemudian pokok paragraf kedua adalah berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan. Seperti gambar-gambar berikut ini. Nah, ini menggunakan kuda. Sebelah kanannya menggunakan sapi. Dan yang paling bawah menggunakan kerbau. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik kerbau berupa bendi atau pedati. Jadi tiga-tiganya ini menggunakan hewan. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Apa coba? Ya, betul, karena adanya gaya dorongan atau gaya otot. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Adanya gaya listrik. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Adanya gaya magnet. Dan yang keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, betul, adanya gaya gravitasi bumi. Kemudian yang kelima, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena memiliki roda. Dengan menggunakan gaya dorongan anak ini, maka kursi akan berpindah. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Sebagaimana yang ada di gambar kursi ini. Dengan adanya roda, maka akan lebih mempermudah memindahkan kursi. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut ini. Dengan gaya otot, anak-anak bisa menarik tambang. Kemudian dengan gaya otot juga, ada seseorang bisa merubah bentuk tanah liat menjadi sebuah kendi atau yang lain. Dengan gaya otot juga, seorang ibu ini bisa menggendong anaknya, dan dengan gaya otot hewan, sapi ini bisa menarik bendi.
Ayo membaca seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-masak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Misalnya kendi, belangga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kesangan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik pengrajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dikenakan aneka hiasan semakin hari pengetahuan. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan gerabah di Papua. Ya, baik adik-adik, terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.